Bab 1130. Kamu juga jangan mencariku lagi. Ia menatapnya hingga tidak leluasa. Pada akhirnya, Gita tidak tahan lagi, jadi dia hanya bisa bersembunyi di dapur dan tidak keluar. Hani Luo melihat kelakuannya yang aneh, jadi dia membuat alasan untuk pergi keluar untuk mengantarkan makanan, siapa tahu dia dihentikan oleh Gita. Bu, kamu tidak boleh pergi keluar, ibu hanya boleh menemani aku di sini. Perkataan bodoh apa yang anak ini katakan? Ibu akan pergi keluar untuk mengantar makanan, minggir sana. Tidak mau, ibu mengantar makanan hanya sebagai alasan, ibu pasti keluar untuk mencari seseorang. Gita terlalu mengenal Hani Luo, tetapi dia telah memutuskan untuk tidak membiarkan Hani Luo mengetahuinya, apalagi bertemu. Agar kedepannya tidak canggung. Siapa bilang? Ibu pergi untuk mencari seseorang. Tidakkah kamu melihat bahwa toko sekarang sangat sibuk? Ibu hanya saja keluar untuk membantu. Gita berkata sambil meringis, dapur juga sangat sibuk. Ibu membantu di sini juga sama saja. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang Hani Luo katakan, Gita tidak membiarkannya keluar, dan Gita tetap berada di kursinya setelah makan malam. Apakah orang itu sudah pergi? Dia memanggil karyawan restoran dan bertanya dengan hati-hati. Karyawan itu menggelengkan kepalanya. Masih di sana, bos, apakah kamu benar-benar tidak akan keluar untuk bertemunya? Dia sudah di sana sepanjang hari, dan dia belum makan apa-apa, atau ada-ada saja. Gita segera memotongnya, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi jangan melakukan itu. Apa kamu sudah jelas? Bukannya hanya lapar seharian. Dulu saat dia pergi ke perjamuan bersamanya hari itu, dia kelaparan karena tidak makan sepanjang hari. Apa yang dia dapatkan sebagai balasannya? Dia tidak ingin menjadi begitu bodoh, dia ingin menunggu, jika dia tidak mau makan, maka biarkan dia pergi. Gita tahu bahwa dia pasti datang karena 60.000 RMB itu. Sampai jam 9 malam, Gita tidak lagi tahan berada di dapur, dia hampir tidak dapat membuka matanya. Apakah dia belum pergi? Ya, bos. Kenapa dia belum pergi? Gita tidak mengerti, hanya untuk 60.000 RMB. Bukankah ini tidak perlu? Gita, apa yang terjadi? Orang itu menunggu di luar. Ibu rasa kamu harus keluar dan bicara padanya. Meskipun Hani Luo penasaran, dia lebih mencintai putrinya. Melihat putrinya menangis seperti itu malam itu, bagaimana mungkin seorang ibu merasa tidak sedih? Sekarang melihat dia menghindari pria ini, mungkin dialah yang membuat putrinya menangis malam itu. Ada yang harus diselesaikan, kan? Percuma saja kau terus kabur seperti ini. Bu, aku tidak kabur. Bukannya dia kabur, hanya saja dia tidak mau memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk. Kalau bukan kabur, maka kamu harus keluar untuk membicarakan ini dengan jelas. Ia telah menunggu seharian, ia terlihat seperti anak yang sangat peduli. Hani Luo membujuk Gita berkali-kali, dan garis pertahanan Gita dalam hatinya berangsur-angsur hilang. Ia lelah dan mengangguk tak berdaya. Aku tahu bu, aku akan keluar dan bicara dengannya. Jika ingin mengatakan sesuatu, jangan menahannya. Hani Luo memberitahu Gita, menarik lengan bajunya, sudah jelas. Kalau sudah dibicarakan, semua orang akan lega. Mengerti. Andri Han datang sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menunggu di sini selama sehari. Gadis itu masih tidak mau keluar untuk menemuinya. Dia adalah yang bisa mengendalikan emosinya dengan baik, jadi walau dia telah menunggu lama di sini, dia tidak marah. Ketika Gita keluar dari dapur, dia berpikir, nanti dialah yang akan mengambil inisiatif lebih dahulu, dan kemudian memilih kata-kata yang jelas, tidak akan membohongi dirinya sendiri. Jika semuanya telah diucapkan, dia akan mengusir Andri Han. Tidak mengizinkannya untuk menemuinya lagi di masa depan. Ketika gadis itu datang, Andri Han sedang menjawab panggilan telepon,
ya, hampir, nanti. Melihat sosok gadis itu muncul di depannya, Andri Han dengan cepat memutuskan telepon. Sudah datang. Andri Han bertanya dengan tenang ketika gadis itu datang kepadanya. Gita sedikit terkejut. Dirinya pikir dia seharusnya kesal setelah menunggunya seharian, tapi dia tidak menyangka nadanya begitu tenang. Apakah dia tidak memiliki hati? Tapi apa hubungannya dengan dia? Kamu mencariku karena uang 60.000 RMB, kan? Gita bertanya dengan lugas. Andri Han sedikit terkejut, dan dia mengerutkan bibir tipisnya. Dia sudah menduga bahwa Gita yang mentransfer 60.000 RMB kepadanya, tetapi alasannya datang bukan karena itu. Aku mendengar bahwa kamu meninggalkan salah satu bisnismu demi pergi ke kantor polisi dan rugi banyak uang. Kamu juga membeli gaun untukku hari itu. Aku tahu aku berhutang banyak uang kepadamu, tapi aku akan pelan-pelan mencari uang dan membayar hutangku. Membayar hutang. Andri Han mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata ini. Satria Lin yang memberitahumu. Gita tidak ingin Satria Lin terlibat, jadi dia menyangkalnya dengan sangat cepat. Bukan. Dia menyangkalnya, dan Andri Han tampaknya tidak berniat untuk bertanya lagi. Dia hanya menyipitkan matanya dan berkata pelan, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak harus bertanggung jawab. Tidak ada hubungannya dengan dia. Gita tersenyum mengejek. Oke, kamu bilang tidak apa-apa, berarti tidak apa-apa. Tapi aku ingin membayar uangnya, dan itu bukan masalahmu. Melihatnya begini, Andri Han tidak yakin, dia menyipitkan matanya sedikit, dan bertanya tentang 2 hari terakhir ini. Kamu sangat sibuk 2 hari ini. Kenapa? Ada urusan. Gita masih menatapnya dengan mengejek, mata Andri Han gelap, dan ada sedikit ketajaman tersembunyi di alisnya. Kamu tidak datang ke perusahaan. Mendengar itu, Gita tiba-tiba menunjukkan ekspresi baru sadar, ternyata karena aku tidak mengantarkan makanan ke CEO Han. Kamu benar, aku sangat sibuk 2 hari terakhir, jadi tidak sempat pergi ke tempatmu, kamu juga bisa melihatnya sendiri, di sini sangat sibuk. Setelah dia mengatakan ini, ada keheningan sejenak di antara keduanya. Apakah kamu akan datang besok? Andri Han bertanya dengan tenang setelah diam beberapa detik. Gita. Dia berkedip dan menatap Andri Han yang berada di depannya, setengah dari wajahnya tersembunyi di kegelapan malam hari, tampak tidak realistis. Tidak, katanya. Iya. Andri Han mengangguk, menunjukkan bahwa dia sudah tahu, dan kemudian bertanya, bagaimana dengan lusa? Apakah dia benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Gita menggigit bibir bawahnya, merasa bahwa Andri Han sengaja mengejeknya hari ini, itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan seperti ini padanya. Apakah dia berpikir bahwa selama dia mengaitkan jarinya, dia akan datang kepadanya? Tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Gita menggigit giginya dengan kuat, tidak pergi. Kalau begitu kapan kamu akan datang? Mendengar ini, Gita akhirnya mengerti. Bukannya dia tidak mengerti, tetapi dia sedang berpura-pura bodoh. Gita pun tersenyum mengejek pada Andri Han. Aku tidak akan pergi ke sana lagi, aku tidak akan pergi lagi. Dia mengatakan ini dengan tegas, dan matanya yang penuh semangat dan senyum penuh dengan ketegasan pada saat ini. Aku tidak akan pergi ke perusahaanmu untuk mencarimu lagi di kedepannya, dan kamu juga jangan mencariku lagi. Andri Han, yang dari tadi dingin, akhirnya mengerutkan keningnya pada saat ini. Bersambung.